Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersama wudunya. Selain kita menisbahkan kenikmatan kemerdekaan ini kepada Allah SWT, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan. Dan yang kedua adalah seseorang berusaha untuk memperbanyak dengan lisannya memuji Allah SWT dengan mengatakan alhamdulillah, segala puji hanyalah untuk Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang besar ini. Kemudian yang ketiga, dan ini juga tidak kalah penting dengan yang pertama dan kedua, bahwasanya seseorang bersyukur kepada Allah SWT dengan cara menggunakan kemerdekaan ini untuk melakukan sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT dan dicintai oleh Allah SWT. Mengisi negara kita, menjalankan negara ini dengan apa yang Allah SWT ridhai. Dan yang paling Allah ridhai dan yang paling Allah cintai, dan ini adalah tujuan utama Allah SWT menciptakan kita di dunia ini, adalah tauhid. Mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah. Maka ini adalah termasuk bentuk syukur kita kepada Allah, bagaimana kita masing-masing warga negara Indonesia mengisahkan Allah SWT di dalam ibadah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena seluruh nikmat adalah berasal dari Allah, kemerdekaan adalah berasal dari Allah, maka kita mengisahkan Allah di dalam ibadah. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita mempelajari tauhid, mempelajari bagaimana mengisahkan Allah. Dan kalau kita punya ilmu, maka kita sampaikan tauhid ini, dakwah tauhid ini kepada orang lain, mulai dari keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, tetangga kita, masyarakat kita. Ini semua adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat memiliki negara yang merdeka, yang bebas dari penjajahan, sehingga kita bisa leluasa mengatur negara kita sendiri dalam hal ekonomi, dalam hal pendidikan, dalam hal keagamaan. Alhamdulillah. Dan semoga ketika kita bersyukur kepada Allah SWT, Allah SWT akan terus menambahkan nikmat itu kepada kita. Namun sebaliknya, kalau kita justru menggunakan nikmat kemerdekaan ini tidak sebagaimana yang Allah SWT inginkan, justru malah kita sia-siakan atau kita gunakan nikmat kemerdekaan ini untuk memaksiati Allah SWT, untuk menggunakannya di dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah SWT, maka tentunya dikhawatirkan kenikmatan tersebut akan diambil kembali oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba Allah dan warga negara yang bersyukur kepada Allah SWT. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum Ustadzana wa jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat berharga dan bermanfaat untuk kita semua kaum muslimin, terlebih untuk warga Indonesia untuk bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagaimana beliau sampaikan dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustadzana, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, kita informasikan kepada pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan pertama yang telah masuk di meja redaksi Fatwa TV Ustaz.
Yang pertama adalah dari saudara Fakhrul Nufriansyah di Kepulauan Riau. Ustadz izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya mempercayai orang yang bisa melihat jin? Atau teman yang berkata kalau dia kemarin melihat jin. Apakah ini termasuk kesyirikan? Ya. Nah. Barakallahu fikum. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, menyebutkan tentang bagaimana sifat jin. Bahwasanya mereka adalah makhluk yang tidak dilihat oleh manusia. Allah SWT mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia melihat kalian dan juga bala tentaranya atau yang semisal dengan dia melihat kalian wahai manusia dari arah yang kalian tidak melihat mereka. Menunjukkan bahwasanya bangsa jin ini asalnya mereka tidak terlihat. Ini adalah rahmat dari Allah SWT. Kita tidak melihat mereka, dan seandainya mereka bisa terlihat oleh kita sebagai manusia, tentunya kita sangat terganggu dengan ketika kita melihat mereka. Tapi alhamdulillah, nikmat dari Allah SWT kita tidak melihat, dan tentunya Allah SWT memiliki hikmah yang banyak di balik itu semuanya. Dan terkadang jin tersebut apabila Allah SWT menghendaki bisa terlihat oleh sebagian manusia. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW melihat, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam sebuah kisahnya, dia melihat bagaimana jin tersebut berusaha untuk mencuri sebagian dari harta zakat, kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang jin bisa terlihat. Jadi seandainya di sana ada orang yang mengatakan melihat jin, wallahu taala alam, di sana ada dalil yang menunjukkan bahwasanya terkadang ada sebagian orang yang Allah SWT jadikan dia bisa melihat jin tersebut. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan, dan mungkin yang dimaksud adalah sebagian orang yang dia mengaku bisa melihat jin dan mengatakan bahwa ada jin di sebelah sana, ada jin di sebelah sana, dan itu menjadi sesuatu yang dikenal dari orang tersebut, maka wallahu taala a'lam, yang saya ketahui dan tentunya ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang sangat sedikit. Wallahu alam, karena di dalam dirinya ada jin yang serupa, ada jin juga yang dengan adanya jin dalam tubuh dia, maka dia pun bisa melihat jin-jin tersebut. Wallahu alam. Dan sebagian ada yang menceritakan setelah dia mendapatkan hidayah, yang sebelumnya, sebelum dia mengenal tauhid, mengenal sunnah, dia termasuk orang yang bisa melihat jin-jin tersebut. Kemudian ketika dia mulai mengenal tauhid dan mengikuti kajian-kajian tauhid, maka setelah itu dia sudah tidak lagi bisa melihat jin-jin tersebut. Ya, sudah bertobat dari perbuatan dia sebelumnya, dan mulai dia mengingkari dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang syirik, mempelajari tauhid. Akhirnya jin yang ada pada dirinya pergi, dan dia pun tidak bisa lagi melihat jin sebelumnya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatal iman pemirsa Farwa TV kaum muslimin dimanapun Anda berada, barakallahu fikum. Kembali kami mengajak Anda semua untuk bertanya langsung pada kesempatan kali ini terkait dengan tema kita, Akidah Jalan Lurus, di 021-2123-2333 021-2123-2333. Barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan pertanyaan telah masuk, Ustadz. Ini dari Jakarta Selatan,
dari saudari Mailia Sahfitri. Ustadz Ahsanallahu izin bertanya, bagaimana sikap kita dengan orang tua yang ketika azan ternyata mengeraskan suara TV sampai azan tidak kedengaran karena suara TV yang terlalu keras? Yang kedua, ketika kita sedang memasak sambil mendengar murotal Quran, lalu orang tua kita berbarengan mendengarkan musik. Nah, bagaimana sikap yang harus kita lakukan, Ustadz? Apakah lebih baik mengalah dan membiarkan musik itu terdengar walaupun kita tahu musik itu tidak diperbolehkan? Nah, barakallahu fikum. Silakan, Ustadz. Iya, barakallahu fikum. Tentunya perbuatan seperti ini tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim. Apabila terdengar azan dan dia adalah seorang laki-laki, maka disyaratkan untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Dan dahulu para salaf, ketika mereka melakukan pekerjaan apa saja, kemudian datang azan, maka mereka segera meninggalkan pekerjaan tersebut. Ada di antara mereka yang sedang bekerja dan sedang mau mengangkat alatnya ke atas, tiba-tiba azan maka langsung dia taruh, karena ingin bersegera menuju ke masjid, memenuhi panggilan Allah SWT. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, bukan justru malah dia merasa terganggu dengan azan tersebut. Kemudian ketika dia sedang melihat sebuah berita misalnya di dalam sebuah acara, justru malah dia lebih mementingkan ya melihat berita tersebut atau mendengarkan berita tersebut daripada memenuhi panggilan Allah SWT melalui azan tersebut. Dan kita sebagai anak tentunya diminta dan dituntut untuk menasihati orang tua yang masih demikian keadaannya, tentunya bukan hanya dengan sikap dan juga perilaku. Kalau memang kita bisa menasihati dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan menyebutkan ayat, menyebutkan hadis, dan tidak harus dilaksanakan nasihat tersebut di saat dia melakukan kesalahan tadi. Bisa dilakukan setelahnya, ya 1 jam setelahnya, atau ketika keadaan sudah kondusif baru berbicara, Pak saya ingin berbicara sebentar, dan seterusnya. Menyebutkan tentang ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan keutamaan melakukan sholat berjamaah, kemudian juga menjawab panggilan azan dan seterusnya. Ini yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan oleh seorang anak. Kemudian tentang kejadian yang kedua tadi, ketika dia memasak, kemudian berusaha untuk mengambil faedah dari waktunya dengan mendengarkan Al-Quran, bagus. Tapi kalau di sana ada salah seorang di antara keluarga yang juga menyetel sesuatu yang diharamkan, yang seperti musik misalnya, tentunya seseorang tidak akan banyak mengambil faedah dari murotal yang dia setel. Kalau dia ingin menghindarkan dirinya dari suara yang diharamkan tadi, dan ini lebih layak daripada Al-Quran disandingkan dengan suara nyanyian atau suara musik, maka mungkin dengan menggunakan headset, ya, menggunakan headset itu lebih bisa menjaga dia dari suara yang diharamkan tersebut, dan dia juga lebih mengambil faedah dari bacaan Al-Quran yang dia dengar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya Sayyidina. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Baik, kita kembali bacakan pertanyaan telah masuk Ustaz dari Bekasi. Nah, ternyata sudah ada penelpon telah terhubung, kita coba sapa terlebih dahulu. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf Ibu, suaranya bisa dikeraskan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak Sukardin di Palembang. Silakan Bapak. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Silakan Bapak Sukardin, pertanyaannya. Suaranya bisa dikeraskan Bapak ya, dan volume televisinya dikecilkan terlebih dahulu. Barakallahu fiik. Ya, oke. Saya menanyakan tentang zikir sholat wajib. Apakah setelah sholat wajib ada bacaan Allahumma ajinni minan nar? Kalau ada berapa kali? Dan apa ada termasuk Al-Fatihah di dalam zikir itu? Nah, mohon penjelasan Pak Ustadz. Terima kasih atas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukardin di Palembang. Bisa dipahami pertanyaannya Ustaz? Ya. Nah, silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Tentang masalah zikir setelah salat, Nabi SAW dahulu menjaga ya amal soleh yang satu ini. Dan dahulu para sahabat Nabi SAW diajarkan oleh Rasulullah SAW zikir-zikir yang dibaca setelah salat, dan mereka praktekkan. Dan kalau kita kumpulkan zikir-zikir setelah salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih, maka lafaz yang tadi disebutkan Allahumma anjina minan nar, Allahumma anjina minan nar, baik dibaca 7 kali atau bilangan-bilangan yang lain, maka ini wallahu alam tidak ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Demikian pula membaca surat Al-Fatihah setelah salat 5 waktu, ini juga bukan termasuk zikir yang disyariatkan. Tidak diragukan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Namun ketika kita akan membacanya, maka kita pun juga harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik disebutkan di dalam Al-Quran atau misalnya disebutkan dalam hadis. Dan ternyata Nabi SAW, dan kita semuanya yakin bahwasanya beliau yang paling paham bahwasanya Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tapi ternyata beliau tidak mengajarkan kepada kita untuk membaca surat tersebut setelah sholat 5 waktu. Ini menunjukkan bahwasanya kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah mengikuti beliau SAW. Dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada di dalam diri Rasulullah SAW teladan yang baik. Dan beliau SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita membaca zikir-zikir setelah sholat yang sudah diajarkan oleh beliau SAW. Surat yang dibaca setelah salat adalah yang pertama Qul Huwallah, Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Itu dibaca setelah salat 1 kali 1 kali. Menurut pendapat yang kuat dalam semua salat, baik salat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya, itu dibaca sekali-sekali. Kemudian juga membaca ayat kursi. Membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Semua dalam 5 waktu, baik sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Ini saja yang disyariatkan di antara ayat-ayat Al-Quran yang dibaca setelah sholat fardu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami Pak Sukardin di Palembang. Barakallahu fik. Berikutnya sudah ada pula penelpon yang telah terhubung. Kita coba sapa.
Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Yasna. Oke, Bismillah Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana jika ada orang tua yang berpesan kepada anaknya meminta ditahlilkan sampai genap 1000 hari? Bagaimana ya Ustadz cara menanggapi pernyataan tersebut oleh anaknya? Bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Baik, cukup Ummu Yasna. Baik, barakallahu fiik. Ya, silakan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Asalnya yang namanya wasiat, apalagi di sini adalah wasiat orang tua, ini dilaksanakan sesuai dengan kemampuan anaknya. Tapi dengan syarat wasiat tersebut tidak bertentangan dengan agama Allah SWT, tidak bertentangan dengan apa yang ada di dalam ajaran Rasulullah SAW. Kalau sampai wasiat tersebut bertentangan dengan agama Islam, seperti wasiat untuk melakukan kesyirikan atau wasiat untuk melakukan bid'ah atau wasiat untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh, meskipun itu adalah wasiat orang tua kita, tidak boleh seorang anak untuk melaksanakan wasiat tersebut. Karena Nabi SAW mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam memaksiati al-khaliq, yaitu Allah SWT. Di sana ada al-khaliq, yaitu Allah, dan di sana ada makhluk, yaitu kita yang diciptakan. Maka kalau ada perintah makhluk yang bertentangan dengan perintah Allah yang menciptakan, kita dahulukan tentunya perintah Allah SWT. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada al-khaliq. Kalau kita mentaati makhluk, padahal kita tahu itu adalah kemaksiatan, maka kita telah berbuat dosa. Kita telah berbuat dosa. Kemudian yang kedua, orang tua kita tidak mengambil faedah dari apa yang kita lakukan. Apa yang disebutkan tadi adalah amalan yang tidak disyariatkan di dalam agama ini. Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian kita adakan acara-acara tersebut 3 hari, 7 hari, 40 hari, sampai 100 dan juga 1000. Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan beliau dengan tegas mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Artinya tertolak, tidak mendapatkan pahala dari Allah SWT. Jadi seandainya itu dilakukan oleh seorang anak, bukan pahala yang dia dapatkan, justru malah dosa, karena dia melakukan bid'ah di dalam agama. Jadi amalannya tertolak dan dia melaksanakan sebuah kemaksiatan, berbuat maksiat kepada Allah SWT. Kemudian yang perlu kita sampaikan di sini tentunya kita perlu bersabar dalam menjalankan syariat Allah SWT. Saya yakin ibu yang bertanya tadi, ketika dia akan melaksanakan apa yang tadi kita sampaikan berupa tidak bolehnya kita melaksanakan wasiat yang di situ adalah wasiat untuk melakukan kebid'ahan, tentunya ada di antara anggota keluarga yang mungkin tidak setuju, atau siapa saja, tetangga dan seterusnya, yang mereka kurang sependapat, yang mungkin mereka akan mengatakan ucapan yang tidak mengenakkan hati. Entah itu dikatakan anak yang
durhaka, atau anak yang tidak mengetahui jasa orang tua, dan seterusnya. Maka ucapan-ucapan seperti ini mungkin kita dengar. Dan kewajiban seorang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya adalah bersabar. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dengan kesabaran. Kalau kita bersabar, maka insya Allah akhir dari keadaan kita adalah kebaikan. Allah SWT dialah yang mengatakan, Inna nasra ma'as sabr. Nabi SAW mengatakan, Inna nasra ma'as sabr. Pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Dan Allah SWT mengatakan, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan disempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa hisab. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Ummu Yasna, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kembali mengajak Anda semua para pemirsa, para pendengar, ikhwatul iman dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 021 2123 2333 021 2123 2333. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan, pertanyaan telah masuk Ustadz, ini dari Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Setiap tahun saya dan keluarga mengikuti acara Imlek dan kebetulan suami saya mu'alaf keturunan Tionghoa. Apakah dengan mengikuti acara tersebut semua sholat-sholat kita selama hidup akan gugur, Ustadz? Ya, mohon maaf, seperti yang terjadi kendala teknis. Ritual mereka. Ya, silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Ada ritual mereka yang diharamkan, yang mungkin sampai kepada kesyirikan kepada Allah SWT. Dan syirik adalah dosa yang paling besar, yang dikatakan oleh Allah SWT, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sebenarnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan masih mengampuni dosa yang lain bagi siapa yang dikehendaki. Maka dikhawatirkan di dalam perayaan-perayaan selain agama Islam itu ada unsur kesyirikan. Terus bagaimana dengan kalau hanya sekedar ikut merayakan atau hanya mengucapkan selamat dan seterusnya? Kalau hanya sekedar dia menghadiri, mengucapkan selamat, tapi tidak ada keridhaan terhadap kesyirikan yang dilakukan, bahkan benci dengan kesyirikan yang dilakukan, maka dia telah melakukan sesuatu yang haram, meskipun tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi kalau sampai, dan kita berlindung kepada Allah dari yang demikian, sampai dia meridhai apa yang dilakukan berupa kesyirikan, atau bahkan melakukan kesyirikan yang sama, maka tentunya yang namanya syirik ini bisa membatalkan keislaman. Dan syirik membatalkan amal saleh, sebagaimana dalam ayat Allah SWT mengatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Seandainya engkau melakukan kesyirikan, niscaya akan batal seluruh amalanmu, dan di akhirat engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kembali kepada perincian tadi, kalau memang menghadiri acara tersebut tidak mengikuti kesyirikannya dan tidak ridha dengan kesyirikan tersebut, maka itu berdosa. Dan nasihat kita tentunya jangan diulang lagi yang demikian,
kalau memang kita sudah masuk ke dalam agama Islam dan meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, meyakini bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka jangan kita mengikuti acara-acara seperti itu. Yang seharusnya kita sibukkan diri kita dengan hal yaitu dengan menyibukkan diri kita dengan mempelajari agama Allah ini, mempelajari agama Islam, mempelajari tauhid. Kalau masalah muamalah, bergaul, berkunjung ke tempat saudara tidak masalah. Bertanya tentang keadaan mereka tidak masalah. Tapi kalau mengikuti perayaan mereka sebagaimana dahulu ketika kita belum Islam, maka ini tidak boleh. Dan seharusnya kita yang mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung penelpon, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Mohon maaf, penelpon ibu atau bapak suaranya belum terdengar. Silakan. Apakah Ustaz mendengar suara Ustaz? enggak. Iya. Saya tidak mendengar. Mohon maaf, bapak atau ibu yang bertanya, yang menelpon, mohon maaf suaranya belum terdengar. Iya, tadi volumenya Baik. belum bisa. Silakan ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan ibu. Halo, Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, volume televisi dipastikan dahulu dikecilkan dan suaranya diangkat, dikeraskan sedikit ibu. Iya, sebentar, Ustaz. Silakan ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz, tanya, Ustaz. Kalau hari Jumat itu kan, Ustaz, kalau jemaah perempuan itu sholat luharnya itu selesai sholat Jumat atau waktu azan itu udah boleh selesai sholat zuhur itu? Terdengar dengan jelas Ustaz? Pertanyaan kurang jelas, cuma ada kata Jumat. Ustaz, kalau hari Jumat kan perempuan tidak sholat di ke masjid. Iya. Baiknya sholat itu dilakukan setelah selesai orang sholat Jumat atau waktu azan itu sudah masuk sholat azan waktu luar, kita boleh mengerjakan sholat luar langsung gitu, Ustaz. Iya. Baiknya dilakukan gimana Ustaz itu. Baik. Baik. Cukup ibu. Itu Ustaz. Makasih. Barakallahu fiik. Ditunggu jawabannya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Apabila sudah datang waktu sholat zuhur di hari Jumat dan kaum laki-laki mereka melaksanakan sholat Jumat dan sebelumnya mereka mendengarkan khutbah, maka sudah diperbolehkan bagi wanita yang ada di rumah untuk melakukan sholat rawatib, karena saat itu sudah masuk waktu sholat zuhur, sehingga mereka bisa melakukan sholat rawatib, dan setelah mereka melakukan sholat rawatib bisa langsung melakukan sholat zuhur tanpa menunggu jamaah laki-laki yang ada di masjid mereka selesai khutbah dan melakukan sholat Jumat. Jadi tidak ada hubungannya di sana antara sholat yang dilakukan oleh seorang wanita, yaitu sholat zuhur yang dilakukan oleh seorang wanita di rumahnya, dengan apa yang terjadi di masjid. Mereka yang ada di masjid ada ibadah tersendiri, yaitu sholat Jumat yang sebelumnya khutbah Jumat. Adapun yang wanita, maka yang penting sudah datang waktu sholat zuhur, silahkan dia melakukan sholat rawatib, kemudian langsung melakukan sholat zuhur. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Biasa, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, hamba Allah di Bukit Tinggi, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Barakallahu fikum.
Berikutnya Ustaz, kita coba bacakan kembali pertanyaan telah masuk. Ini dari Kalimantan Tengah, Kabupaten Murung Raya. Ustaz izin bertanya, Ahsanallahilaikum. Dahulu saya diasuh oleh seorang dukun Ustaz, dan saya juga ikut serta dalam membantu pekerjaannya. Sekarang alhamdulillah saya belajar agama, tapi sulit belajar pemahaman saya. Juga kurang. Apakah ini efek dari dosa saya dahulu Ustaz? Dan apakah keharaman harta yang saya makan hasil dari praktek perdukunan itu masih melekat Ustaz? Nabi SAW mengatakan, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka seperti orang yang tidak punya dosa, seperti orang yang belum pernah melakukan dosa tersebut. Kalau memang kita sekarang sudah bertobat kepada Allah, meninggalkan pekerjaan yang lama, membantu dukun, memakan dari harta hasil perdukunan, maka Allah SWT dialah yang Tawwabur Rahim. Dialah yang maha memberikan taubat, dan dialah yang maha penyayang. Allah SWT mengampuni semua dosa. Adapun yang terjadi sekarang berupa sulitnya kita untuk memahami apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, ada beberapa faktor yang mungkin menghalangi kita dari pemahaman. Pemahaman yang pertama di antara faktornya adalah mungkin kita yang memiliki kemaksiatan yang lain, dan maksiat kepada Allah SWT ini termasuk di antara yang menghalangi seseorang untuk menghafal, menghalangi seseorang untuk memahami. Sehingga bagaimana cara solusinya? Ya kita meninggalkan berbagai kemaksiatan. Sebagaimana kita bertobat dari membantu dukun untuk melakukan perdukunan, jangan lupa bahwa ada kemaksiatan yang lain yang kita harus bertobat kepada Allah, dan itu juga bisa menjadi penghalang dari pemahaman kita terhadap agama ini. Dan kalau misalnya terlanjur, maka seseorang memperbanyak istighfar. Jadi berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, dan kalau terjadi maka seseorang memperbanyak istighfar. Kemudian juga yang kedua, yang namanya ilmu agama ini perlu diulang-ulang. Mungkin seseorang sekali dia tidak paham, dua kali dia tidak paham, dan terus dia meminta kepada Allah SWT semoga dimudahkan untuk memahami agama Allah. Dan jangan dia putus asa, jangan sampai dia kalah dengan seekor semut yang dia berusaha untuk naik ke atas, jatuh lagi, naik ke atas, jatuh lagi, sampai akhirnya dia bisa menaiki tembok yang tinggi, pohon yang tinggi. Demikian seorang yang ingin mempelajari agama Allah dan dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah, menghapuskan kesalahan yang sudah dia lakukan sebelumnya. Sekarang dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah. Dan dimulai dengan yang paling dasar, yaitu belajar akidah, belajar tauhid. Kemudian juga seseorang perlu juga dia memperhatikan tahapan-tahapan di dalam mempelajari agama. Karena dengan kita melalui tahapan-tahapan tersebut akan membantu kita untuk memahami dengan benar agama Allah. Sebagaimana dahulu kita kalau belajar matematika, ada tahapannya. Kita diajarkan terlebih dahulu angka 1, 2, 3, sampai 10. Baru setelah itu angka 11 dan seterusnya. 1 tambah 1, 1 tambah 0, dan seterusnya, sampai kita akhirnya bisa ya melakukan lebih daripada itu. Nah ini dalam kita mempelajari agama juga demikian. Jangan hanya kita bermodal semangat tanpa kita mengetahui bagaimana cara kita mempelajari agama Allah. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ustazana barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang pertanyaan, semoga bisa dipahami. Berikutnya sudah terhubung satu penelpon, kita coba angkat dan sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Jodi di Pekanbaru, barakallahu fik. Iya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp Dewasa Ustaz. Begini Ustaz, apakah benar hadis ini? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memberikan nafkah lebih pada keluarganya di hari Asyura, maka sepanjang tahun insya Allah dia akan diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang kedua Ustaz, ini, apakah ada dampaknya pada ayahnya yang sudah meninggal bila anaknya sering upload foto tanpa hijab? Sudah sering dinasihati, tapi tetap saja dilakukan. Cukup Ummu Yodi. Itu aja. Baik, barakallahu fiik, ditunggu jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama tentang hadis yang tadi disebutkan, wallahu alam, ini adalah hadis yang tidak sahih. Tidak sahih dari Nabi SAW tentang keutamaan memberikan nafkah yang berlebih di bulan Muharram atau di hari Asyura, dan akan diberikan keutamaan seperti itu selama 1 tahun ya. Wallahu ta'ala alam, ini adalah hadis yang tidak sahih dari Nabi SAW, dan dikhawatirkan ini adalah hadis yang dibuat-buat oleh sebagian orang yang mereka mengagungkan hari tersebut dan meyakini bahwasanya hari tersebut adalah hari kebahagiaan atau hari yang di situ mereka bersuka cita, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian golongan, sebagian ahlul bid'ah. Di sisi yang lain, ada di antara mereka yang menjadikan hari tersebut adalah hari kesedihan, karena di situ dibunuh Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma, sehingga ada yang menjadikan hari tersebut hari untuk menyiksa diri mereka. Baik golongan yang pertama maupun golongan yang kedua ini adalah sesat dan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tanggal 10 Muharram adalah hari yang disunahkan untuk berpuasa di situ. Tetapi menjadikan hari tersebut sebagai hari raya, baik kesedihan ataupun kebahagiaan, maka ini semuanya tercela dan tidak diajarkan di dalam agama kita. Kemudian yang kedua tentang masalah seorang anak wanita yang dia membuka aurat, bahkan dia menyebar foto tersebut di media dia atau di akun dia. Apakah orang tua mendapatkan dosa dengan sebab perilaku dia seperti itu? Wallahu alam. Dalam sebuah ayat Allah SWT mengatakan, wala taziru waziratu wizra ukhra, dan sebuah jiwa ini tidak menanggung dosa jiwa yang lain. Sebuah jiwa tidak menanggung dosa jiwa yang lain, kecuali dalam satu keadaan di mana seseorang dialah yang mengajak kepada kesesatan, kemudian orang lain mengikuti kesesatan tersebut. Sebagaimana dalam hadis, man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu min auzarihim syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang mengamalkan kesesatan tersebut tidak dikurangi dari dosa mereka sedikit pun. Orang yang mengajak kepada kesesatan, mengajarkan kepada kesesatan, kemudian diamalkan kesesatan tersebut meskipun dia sudah meninggal dunia, dia tidak bertobat dari kesesatan tadi, maka dia terus mendapatkan dosa yang mengalir. Nah, apa yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, wallahu alam, kalau orang tua sudah berusaha menasihati, dan yang namanya hidayah di tangan Allah SWT,
kemudian dia meninggal dunia dan anak ternyata masih dalam keadaan seperti itu, maka yang berdosa adalah anaknya. Adapun orang tua maka dia tidak menanggung dosa anak tersebut. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan masih terhubung satu penelpon dan mungkin menjadi penelpon terakhir pada kesempatan kali ini. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ummu Zahra di Riau, pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini terkait dengan seorang anak laki-laki yang tidak memiliki orang tua lagi. Ketika dia menikah, itu di luar pengetahuannya sang kakak, karena dia di bawah kendali kakaknya. Sang kakak ketika dia menikahkan adiknya itu tanpa pengetahuan adiknya, dia mengadakan acara dengan bermacam-macam musik-musik itu, organ tunggal atau gimana lah, pokoknya semacam itulah. Tetapi adiknya itu tidak setuju dengan perbuatan kakaknya, akan tetapi dia tidak bisa menolak keinginan kakaknya itu. Nah, apakah sang adik yang menikah ini akan turut berdosa dengan perbuatan yang dilakukan oleh sang kakak ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, satu lagi boleh? Mohon maaf Ibu, karena waktu terbatas, cukup satu ini dulu Bu ya, karena waktu terbatas. Permintaan aja Ustaz, bentar aja. Baik ya, silakan Ibu. Permohonan, apakah di sini saya meminta pribadi untuk mengadakan di siaran ini tahsin Al-Quran Ustaz. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Terima kasih Ummu Zahra di Riau, silakan Ustaz. ya. Barakallahu fikum. Terkait tentang pertanyaan tadi, maka adik tadi yang dia tidak ridha atas acara musik atau organ tunggal atau yang semacamnya tadi, padahal kakaknya dialah yang melakukan dan dialah yang menginginkan, maka dalam keadaan demikian seorang adik dia tidak terkena dosanya. Yang berdosa adalah kakaknya. Adik tersebut dalam keadaan dia istiqomah, dia tidak menginginkan kemaksiatan tersebut dalam walimah dia, dalam pernikahan dia. Apalagi tadi disebutkan bahwasanya dilakukan itu tanpa sepengetahuan dari adiknya. Jadi wallahu taala alam dalam hal ini, sang adik insyaallah tidak masalah selama dia masih mengingkari, dan yang berdosa dan yang bersalah di sini adalah kakaknya. Wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ummu Zahra di Riau. Dan menjadi pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustazana, tanpa terasa 1 jam kurang lebih bersama-sama kita istifadah merespon pertanyaan dari pemirsa kaum muslimin dimanapun berada. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan waktu dan faedahnya Ustaz. Narakum alal khair. barakallahu fikum. Hayakumullah. Demikian pemirsa kaum muslimin, pendengar dimanapun Anda berada, yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami atau wudunya batal,